acara berikutnya yaitu webinar nasional dengan tema pemilu serentak 2024, apakah pemuda sekedar memilih ataukah bagaimana gitu. Di sini saya perkenalkan dulu pemateri pertama, yaitu Ahmad Robi Gunawan. Beliau sebagai Presma UTM Bangkalan dan juga sebagai Ketua Korwil Jatim BEM SI. Mungkin Bapak Robi Mas Robi hadir di Zoom ini? Hadir Mas. Oh ya. Dan pemateri yang kedua yaitu Melki Sedekuang. Halo teman-teman, suaranya masuk. Dan pemateri ketiga yaitu Ahmad Sahida selaku dosen Universitas Nurul Jadid. Halo Bapak. Ya, saya dalam perjalanan sambil jalan. Insya Allah sudah sampai rumah sebentar setelah bagian saya ya. Saya sampai ngikuti di jalan ya. Oh, iya Bapak. Oke ya. Ya baik, bisa dilanjut terkait dengan bagaimana peran penting peran pemuda di pemilih tahun 2024 ini. Karena kita sebagai anak muda bukan hanya sekedar melihat saja atau bukan hanya sekedar mendengarkan bagaimana persoalan politik di tahun 2024 ini gitu. Seharusnya bagaimana anak muda itu harus ikut andil di persoalan politik dan juga menyuarakan hak-haknya yang terutama persoalan suara-suara yang itu positif terkait dengan politik ataupun pemilu di tahun 2024 ini. Karena memang peran pemuda itu memang sangat berperan penting ya dalam politik di tahun 2024 ini gitu. Mungkin hanya itu yang saya bisa paparkan terkait dengan persoalan politik ini. Saya sebagai moderator akan menyerahkan penyajian berikutnya di pemateri yang pertama, yaitu Ahmad Robi Gunawan. Mungkin Mas Robi. Oke, siap. Terima kasih kepada Mas moderator ya. Mohon izin, suara saya terdengar ya Mas ya? Ke media mana gitu, media itu. Suara saya kedengeran Mas. Kedengeran. Ya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan sekalian. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Nurul Jadid dan juga seluruh jajaran pimpinan Universitas Nurul Jadid. Yang saya hormati Mas Ageng ya selaku Presiden Mahasiswa Universitas Nurul Jadid dan juga seluruh pemateri narasumber yaitu ada dari ini sahabat perjuangan dan juga aktivis langsung dari Jakarta ya, yaitu Mas Melki ya. Selamat siang Mas Melki. Siang Pres Robi. Ya, jadi seperti kawan-kawan lihat dan juga seperti kawan-kawan perhatikan ya, di mana sebenarnya saya di sini kurang cocok misalnya disandingkan dengan Mas Melki. Karena Mas Melki itu jam terbangnya itu luar biasa. Kacau. Dan juga kritikan-kritikan kepada pemerintah itu masih banget itu. Sehingga saya juga belajar betul dan juga belajar banyak kepada Mas Melki di sini. Tapi saya juga terima kasih banyak kepada teman-teman BEM Universitas Nurul Jadid karena sudah memberikan kesempatan di sini untuk diskusi ya bareng teman-teman semuanya.
Jadi saya di sini mungkin perkenalan lagi ya, saya Ahmad Robi Gunawan, asli Sampang Madura kawan-kawan ya. Di mana saya juga kemarin dikomunikasikan oleh Pres Ageng untuk mengisi ya diskusi kita di webinar kali ini membahas tentang politik dan pemuda, apakah hanya sekedar memilih seperti itu. Jadi menurut Badan Pusat Statistik ya atau BPS RI, di mana jumlah penduduk di Indonesia itu kan ada sekitar 278 juta lebih jiwa. Dan di antara 278 juta lebih jiwa itu, data dan juga informasi dari KPU RI itu ada sekitar 204.800.000 lebih daftar pemilih tetap. Jadi sisanya dari 278 juta itu kan yang tidak termasuk kriteria pemilih, misalnya anak kecil dan juga yang di bawah umur dan sebagainya di sini. Jadi dari 204 juta jiwa lebih daftar pemilih tetap RI, ada sekitar 52% itu pemilih muda. Di mana pemilih muda itu kan kita ya, anak-anak muda mahasiswa yang terdiri dari sekelompok pemuda yang berumur sekitar 17 tahun sampai 39 tahun. Itu terdiri dari pemilih muda. Di antara 200 pemilih tetap di Pulau Jawa itu sekitar 15 juta, dan yang ada di provinsi kita di Jawa Timur itu ada sekitar 31.402.000 pemilih yang ada di provinsi Jawa Timur. Dan kita menempati posisi kedua terbesar setelah provinsi Jawa Barat, di mana di Jawa Barat ada sekitar 35 juta, Jawa Timur 31 juta, disusul langsung oleh Jawa Tengah sekitar 28 juta, dan sebagainya di situ. Jadi, di mana dari 204 juta, 52%-nya itu terdiri kurang lebih sekitar 106 juta, 106 juta lah, kalau kita lihat, yaitu adalah pemilih muda, di mana kita, di mana jumlah itu sangat besar ya, menentukan kemenangan dan juga menentukan arah gerak pemilih seperti itu. Jadi suara kita itu menjadi sasaran bagi para calon-calon dan juga paslon-paslon yang akan memenangkan di situ. Karena berhubung suara kita itu adalah penentu dan juga suara kita itu benar-benar diincar oleh para calon di situ, sehingga kita menjadi seorang mahasiswa dan juga seorang pemuda tentunya harus memiliki sebuah gerakan dan juga pilihan yang benar-benar harus sesuai dengan pemikiran kita anak muda. Di mana anak muda itu kan bukan cuma sekedar memilih ya, tapi kita lihat track recordnya seperti apa, gagasannya seperti apa, dan juga kita bisa lihat dari terobosan-terobosan dan juga caranya untuk menyelesaikan permasalahan di Indonesia saat ini, kayak gitu. Nah, karena berhubung kita di situ adalah menjadi sasaran, di mana kita perhatikan sekarang strategi politik yang dilakukan oleh parpol-parpol itu berbeda, konsepan dan juga strategi berbeda seperti di tahun 2019, di mana sekarang itu gerakan media itu lebih dimasifkan, atau konten-konten yang lebih kreatif ya, digital kreatifnya, terus juga gagasan-gagasan inovatifnya, terus juga sama-sama semua menyampaikan akan melibatkan anak muda di situ, edukasinya tentang konten di medianya dan juga program-program inovatifnya. Itu yang membuat strategi itu membuat kita semua itu gimana caranya agar tertarik kepada paslon itu. Nah, itu caranya. Berbeda kalau misalnya kita lihat di tahun 2019, di mana di situ dinamikanya sangat benar-benar panas ya. Ada isu, sampai ada ucapan cebong kampret dan sebagainya. Tapi kita lihat sekarang itu masih belum ada. Nggak tahu ke depannya ya. Kenapa? Karena sekarang ini strateginya berbeda. Karena kita yang menjadi sasaran empuk di situ, sasaran bagi para paslon di situ untuk memilih dan juga untuk memenangkan di situ, sehingga lebih diarahkan kepada ya, kita harus kreatif di situ. Karena anak-anak muda kan suka hal yang kreatif kayak gitu. Nah, jadi di situ tugas kita atau pemilu serentak di tahun 2024 itu bukan hanya disukseskan oleh tugas penyelenggara saja, bukan hanya disukseskan oleh KPU saja, bukan hanya disukseskan oleh beberapa paslon saja, tapi disukseskan bareng-bareng oleh seluruh rakyat Indonesia.
termasuk kita anak-anak muda, di mana kita di situ yang terdiri dari kaum milenial dan juga kaum Gen Z ya, di mana kan kita lebih mengutamakan edukatif dan juga lebih mengutamakan inovatifnya seperti apa dari para calon dan juga kreativitasnya seperti apa untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia kita. Jadi kita bukan hanya sekedar menjadi penonton ya kawan-kawan, bukan hanya sekedar menjadi penonton dan juga bukan sekedar memperhatikan saja. Kita boleh dan juga kita harus memanfaatkan momen ini dengan bijak dan juga dengan maksimal ya. Karena kita menjadi sasaran empuk juga di situ, sehingga momen ini harus kita manfaatkan dengan cara kita harus ikut aktif dan juga harus update seputar tentang pemilu ini. Ada informasi apa dari paslon 1 seperti apa, paslon 2 seperti apa, paslon 3 seperti apa. Dan itu harus kita benar-benar melek di situ atau kita update di situ. Kita cari informasi seluas mungkin. Seperti apa 01 ini, seperti apa 02 ini, dan seperti apa 03 ini. Sehingga peran kita di situ bukan cuma sekedar memilih nanti. Kita berikan wawasan dan juga edukasi kepada masyarakat awam. Di mana masyarakat awam itu kan yang kita pahami dari dulu sampai sekarang kan memilih itu kalau ada uangnya kan seperti itu. Nah, itu gimana caranya kita, karena berhubung kita di sini adalah pemilih yang paling banyak nantinya, tentunya kita kasih edukasi bahwasanya uang sebesar itu bukan hanya untuk memilih saja, tapi lihat kemampuan dan juga track record dan juga pengalaman dari para paslon itu seperti apa, karena nantinya akan menentukan 5 tahun Indonesia ke depannya seperti itu. Jadi kita tolak yang namanya politik uang gitu kan. Ketika ada provokasi untuk memecah belah, kita tolak di situ. Kita lebih masifkan gerakan edukasi dan sebagainya. Sehingga di situ kan banyak sekali sekarang aktivis-aktivis pemuda yang benar-benar keren banget sekarang, di mana memanfaatkan momen ini agar masyarakat lebih paham dan juga lebih sadar bahwasanya ketiga paslon ini seperti apa, dan juga ketiga paslon ini track record-nya seperti apa. Nah, itu penting banget bagi kita. Dan kita di situ ke depannya juga gimana caranya agar tidak ada perpecahan di situ. Pastinya kan ke depannya nanti akan ada informasi hoax, saling menjatuhkan di situ dan sebagainya. Nah, kita selaku anak muda di situ tentunya bertugas memberikan wawasan dan juga edukasi kepada yang lain bahwasannya ini hanya sekedar pemilihan 5 tahun sekali, jangan sampai pemilihan ini membuat kita terpecah belah dan sebagainya. Jadi berbeda pilihan boleh, berbeda coblosan juga boleh, akan tetapi persatuan kita yang lebih utama. Nah, jadi peran kita bukan cuma sekedar memilih, tapi kita membuat sebuah gerakan anak muda yang nyata dan juga yang masif untuk memberikan edukasi dan juga wawasan kepada banyak masyarakat untuk melek dan juga untuk sadar, jangan cuma sekedar memilih karena ada uangnya, tapi pilihlah sesuai dengan hati nurani dan juga pilihlah sesuai dengan kapasitas dan juga track record dan juga pengalamannya itu. Kayak gitu. Mungkin itu saja pemaparan saya terlebih dahulu ya. Nanti lanjut mungkin kita diskusi dan sebagainya. Nanti pastinya akan dibahas panjang lebar oleh Bang Melki itu. Karena di sini kan yang lebih pas itu Bang Melki di situ yang nanti memberikan sebuah pemaparan. Itu saja mungkin, terima kasih banyak teman-teman. Ya, baik. Terima kasih Mas Rofi terkait dengan pemaparan materi pada hari ini. Lanjut ke pemateri kedua, yaitu Mas Melki. Monggo Mas Melki, dipersilakan. Oke, teman-teman mau tanya dulu, suaranya kedengeran? Aman? Saya lagi di luar. Kedengeran Mas. Oke, siap. Ntar kalau tiba-tiba ada masalah sinyal ataupun suara disampaikan aja teman-teman. Oke, sebelumnya terima kasih sudah diundang teman-teman Universitas Nurul Jadid
teman-teman BEM, tadi ada juga Presiden BEM-nya, Mas Ageng. Terima kasih sudah diundang hari ini. Terima kasih juga seluruh pengurus rektorat ya di Universitas Sriwijaya yang tadi hadir gitu. Ini ada teman kebanggaan saya nih, Robi Gunawan, perwilnya BEMC Jatim nih, yang punya Jatim dan sekitarnya gitu. Jadi kalau dibilang kita lebih pengalaman malah lebih tahu peta dan lapangan ini Mas Robi gitu. Jadi lebih handal lah dia menghadapi semua nih. Oke, teman-teman, terima kasih atas kesempatannya hari ini dapat amanah dari panitia untuk membicarakan soal pemilu dan apa yang bisa dilakukan untuk berpartisipasi di dalamnya. Tadi sudah sepakat betul ya dengan yang disampaikan oleh Mas Robi dan juga sambutan-sambutan sebelumnya gitu. Berpartisipasi itu ada banyak bentuknya teman-teman gitu. Kalau menurut International Covenant on Civil and Political Rights yang sudah diratifikasi di Indonesia dengan Undang-Undang 11 atau 12 tahun 2005 tentang Covenant hak sipil dan politik, sebenarnya hak kita untuk berpartisipasi di dalam politik dan pemerintahan itu adalah hak asasi manusia. Jadi kalau orang ngomongin HAM, ngomongin pelanggaran HAM dan lain sebagainya, pelanggaran terhadap hak berpartisipasi di dalam politik dan pemerintahan itu adalah pelanggaran HAM. Karena hak berpartisipasi di dalam politik dan pemerintahan itu hak asasi manusia gitu. Tapi apa saja sih hak kita untuk berpartisipasi di dalam politik dan pemerintahan? Jadi hak untuk berpartisipasi di dalam politik dan pemerintahan itu ada 3. Gitu. Pertama hak dipilih, kedua hak memilih, dan ketiga itu hak berpartisipasi di dalam kebijakan-kebijakan. Seringkali di dalam pemilu ini, orang-orang tuh hanya berfokus pada hak memilih dan hak dipilih gitu. Karena konteksnya adalah pesta demokrasi pemilu gitu. Padahal sebenarnya sebagai warga negara, kita pun punya hak untuk berpartisipasi di dalam kebijakan-kebijakan. Dan sejatinya ini yang lebih penting gitu. Karena memilih dan dipilih itu kelar acara pesta 5 tahunan sekali, tapi pasca dari acara memilih dan dipilih di pemilu itu, harusnya tugas warga negara kan bukan memilih dan dipilih lagi, tapi berpartisipasi di dalam kebijakan-kebijakan. Itu yang pertama. Dan kalau dalam konteks pemilu hari ini, seringkali orang-orang itu banyak membicarakan demokrasi itu sekedar disimplifikasi, disederhanakan jadi pesta demokrasi aja. Pemilu 5 tahunan sekali, tahun 2024, 2029, 2034, dan lain sebagainya gitu. Padahal orang-orang tuh lupa bahwa ngomongin demokrasi itu tidak hanya ngomongin soal pesta demokrasi, tapi ngomongin bagaimana kita menegakkan, mempertahankan, dan memperkuat infrastruktur demokrasi gitu. Jadi seringkali orang-orang lupa bahwa ngomongin pemilu itu artinya ngomongin demokrasi. Ngomongin demokrasi artinya ngomongin pemilu. Enggak segampang itu. Bahwa ngomongin demokrasi itu ada ngomongin juga infrastruktur demokrasi. Infrastruktur demokrasi itu ada apa aja? Misalnya kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, hukum yang demokratis, pemerintah yang tidak anti kritik, aparat penegak hukum yang kemudian tidak anti terhadap pendapat, dan lain sebagainya. Jadi orang-orang ini tidak mungkin bisa merayakan dan melaksanakan demokrasi kalau infrastruktur demokrasinya kemudian kacau balau dan tidak di-maintain dengan baik gitu. Tidak dipelihara dengan baik. Dan kalau ngomongin demokrasi itu tidak sesimpel soal pemilu 2024, tapi ngomongin juga soal infrastruktur demokrasi yang harusnya berjalan dan dilaksanakan dengan maksimal. Itu yang pertama. Dan itu yang kedua, kalau ngomongin soal pemilu 2024, hari-hari ini tampaknya kita sudah masuk ke masa-masa pembodohan publik gitu. Seringkali orang-orang yang kemudian berkontestasi itu tidak menyajikan pada kita gagasan-gagasan yang baik dan tidak mau menghadirkan pada kita soal ide, soal gagasan, soal visi misi dan lain sebagainya. Seringkali ya mungkin hanya dipertontonkan dengan politik uang, seringkali hanya dipertontonkan dengan gimmick-gimmick politik, seringkali hanya dipertontonkan dengan bagaimana mereka kemudian bisa mewarnai sosial media kita dengan berbagai tren-tren terbaru untuk kemudian menyampingkan kita, memojokkan kita dari apa yang harus jadi fokus utama kita. Itu soal gagasan di dalam pemilih. Jadi yang paling utama di dalam pemilih itu harus soal gagasan, soal keberpihakan, soal nilai dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau ada politisi yang hari ini malah berbicara soal nggak penting debat, nggak penting adu gagasan, nggak penting itu supaya penting kerja, itu adalah upaya pembodohan publik. Karena bangsa ini harus dituntun dengan gagasan-gagasan gitu. Kita bikin bangsa ini, membuat bangsa ini, merancang bangsa ini dengan gagasan-gagasan. Gitu. Orang berebut di PKI, orang berebut di PKI untuk kemudian bisa merencanakan Indonesia itu dasar hukumnya apa. Merencanakan Indonesia itu kemudian teman-teman panitia ini gue agak terganggu kalau ada yang ini langsung di-mute aja. Terus. Nah, jadi kalau ada yang gangguan gini di-mute aja coba. Oke, lanjut ya teman-teman. Jadi intinya orang seringkali kemudian memojokkan kita dari apa yang seharusnya di pembahasan seharusnya. Pembahasan seharusnya soal pemilu ada pembahasan gagasan, ada pembahasan visi misi,
ada pembahasan nilai, pembahasan keberpihakan. Nggak guna tuh gimmick-gimmick politik, nggak guna tuh sebenarnya gimmick-gimmick yang kemudian sekedar menampilkan dia gemoy, dia ahli main TikTok dan lain sebagainya. Itu nggak penting teman-teman gitu. Karena apa yang paling penting ada soal gagasan-gagasan. Nggak penting selepet-selepet dong, nggak penting juga gitu. Nggak penting sekedar jogging-jogging di GBK, nggak penting gitu. Ini gue sindir tiga-tiganya, jangan sampai gue dibilang berpihak ke salah satu aja gitu. Jadi kalau kemudian kita hari ini malah dipertontonkan Anies dan Caimin yang selepet-selepet doang, kita malah dipertontonkan Prabowo yang sekedar main gemoy-gemoy doang, kita dipertontonkan Pak Ganjar yang sekedar jogging di GBK terus menjual alam Ganjar anaknya. Bagi gue itu bukan sebuah demokrasi yang betul-betul partisipatif dan penuh substansi. Itu ada demokrasi yang betul-betul gimmick dan tidak menghadirkan keberpihakan, visi misi dan gagasan yang jelas. Jadi hari ini ada pembodohan publik untuk kemudian membuat kita jauh dari pembahasan yang seharusnya, yang mana pembahasan seharusnya adalah soal gagasan, visi misi, nilai, keberpihakan dan lain sebagainya. Ketiga, hari ini posisinya adalah saat kita berusaha untuk menegakkan infrastruktur demokrasi yang tadi, kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, penyelenggaraan pemilu yang bebas, jujur, bersih, dan adil gitu, aparat penegak hukum yang tidak anti terhadap pendapat gitu, hukum yang demokratis, proses penegakan hukum yang paripurna, penyusunan kebijakan yang partisipatif, itu adalah infrastruktur demokrasi. Hari ini teman-teman, orang-orang yang kemudian sedang berusaha untuk menegakkan infrastruktur demokrasi agar terjadinya, hadirnya, lahirnya demokrasi yang betul-betul substansial adalah orang yang sama dengan orang-orang yang setiap harinya menerima intimidasi, represi, dan ancaman-ancaman. Itu ada bahaya besar. Karena kalau tidak ada lagi orang-orang yang kemudian menyuarakan hal-hal terkait infrastruktur demokrasi tadi, sudah pasti demokrasi akan kacau balau dan tidak mungkin bisa menghadirkan demokrasi yang partisipatif, substantif, dan juga paripurna. Gitu. Orang-orang yang hari ini menyuarakan sesuatu adalah orang yang harus siap jika sewaktu-waktu terkena sesuatu. Gitu. Dan orang yang hari ini kemudian paling banyak keluar-keluar tentang pemilu yang jujur, yang bersih, yang adil, menegakkan konstitusi, dan lain sebagainya, ada orang yang sama yang harus siap menerima konsekuensi dari apapun yang kemudian mereka ucapkan. Iya, katanya kebebasan berpendapat, tapi kita hanya bebas berpendapat, bukan berarti bebas ketika selesai berpendapat. Begitu kan? Itu yang seringkali jadi ironi hari ini, teman-teman. Jadi, kalau menyongsong pemilu 2024, ada 3 fenomena yang tadi gue lihat. Pertama adalah soal bagaimana kita tuh berpartisipasi dalam kebijakan yang seharusnya itu adalah penegakan infrastruktur demokrasi. Yang kedua, kita bisa melihat bagaimana hari ini kita dipenuhi dengan pembodohan-pembodohan publik yang membuat masyarakat tidak lagi berfokus pada visi misi dan gagasan, tapi berfokus pada gimmick-gimmick dan media sosial yang betul-betul menjauhkan kita dari hadirnya pemimpin yang substansial gitu. Yang ketiga, hari ini kita dihadirkan dengan kondisi kebebasan sipil dan pembungkaman kebebasan yang luar biasa dilaksanakan dengan masif, terstruktur, dan juga sistematis oleh aparat-aparat negara dalam proses menyongsong pemilu 2024. Dan terakhir, apa yang anak muda bisa lakukan gitu. Kalau hari ini teman-teman takut, kalau kemudian menyuarakan sesuatu artinya takut akan terkena sesuatu gitu, takut diancam, takut diintimidasi, takut direpresi, ya gue bisa bilang bahwa selama pengalaman saya kemudian mengadvokasikan banyak hal dan juga itu terjun di dalam menyuarakan banyak hal, saya tidak pernah menyesal ketika mendapatkan intimidasi, represi, dan lain sebagainya gitu. Kemarin ada ancaman pelaporan baru gitu, bahkan berkaitan dengan seksualitas dan lain sebagainya gitu. Ya, saya sudah mengikuti proses panggilan di Satgas WTKS dan siap mengikuti semua proses yang berlaku. Ketika dipanggil pun saya jadi tersenyum gitu. Saya yakin saya siap membuktikan semua gitu. Dan kemarin ibu sempat didatangi gitu. Kemarin juga WhatsApp sempat dihack gitu. Kemarin lagi bahkan Sekre MUI sempat didatangi oleh aparat keamanan dan lain sebagainya. Itu semua hal yang setiap hari kita lalui. Tapi ketika hal itu kemudian kita lalui, bukan berarti saya menyesal. Tapi saya justru bangga. Karena semakin banyak ancaman yang kita lalui, kita semakin berada di jalan-jalan yang benar gitu. Dan percayalah, kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Tidak perlu sering-sering dipertontonkan gitu. Siapa yang paling benar, tidak perlu sering-sering dipertontonkan. Siapa yang kemudian paling harus dipercaya, kebenaran akan menemukan jalannya sendiri untuk dipercaya oleh masyarakat banyak. Percayalah, hal-hal baik akan bertemu dengan orang-orang baik. Teman-teman, itu dulu, kita lanjut di diskusi. Terima kasih banyak. Ya baik, terima kasih terkait dengan pemaparannya Mas Melki. Mungkin bisa dilanjut ke pemateri yang ketiga, yaitu Bapak Ahmad Saida. Halo Bapak. Ya, halo, terdengar ya, Saifur ya? Iya, terdengar Bapak. Oke, terima kasih. Langsung saya ya. Iya Bapak.
Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya mengikuti apa yang disampaikan tadi oleh Presma Umeja, kemudian Presiden Mahasiswa Robi Gunawan ya. Menurut saya sangat baik dan mencerahkan, dan tentu Melki yang menyebutnya sebagai mahasiswa biasa, tapi menurut saya luar biasa karena mempunyai beranian moral untuk menyuarakan pandangannya di tengah masyarakat, di tengah represi terhadap kebebasan berbicara di rezim ini muncul di sana sini. Oleh karena itu saya berharap bahwa apa yang menimpa Melki merupakan konspirasi jahat untuk membungkam mahasiswa. Dan saya berdoa kepada Allah, kepada mereka yang melakukan kejahatan kepada Melki, semoga masuk neraka dan disiksa oleh malaikat ya dengan pedih. Ya, oke Melki ya. Dan rekan-rekan sekalian, sebagai pengajar, saya ini orang tua, mendengar kalian bicara selugas dan setegas ini, saya masih punya harapan bahwa demokrasi tegak di tanah air ini, di tengah ada upaya untuk menjadikan demokrasi seolah-olah, bukan demokrasi yang sebenarnya, demokrasi prosedural, bukan demokrasi yang rasional. Oleh karena itu, maka refleksi apakah pemuda hanya sekadar mengikuti pemilu, mungkin itu adalah tugas para mahasiswa dan seluruh warga masyarakat. Tapi yang paling penting adalah menurut saya, kita juga refleksi kepada diri kita sendiri. Kenapa Anda harus menjadi diri sendiri? Karena di tengah tekanan terhadap mahasiswa akhir-akhir ini menunjukkan ada kepanikan bahwa mereka yang ingin berkuasa lama, oligarki yang ingin mengangkati republik ini, itu ingin menutup suara-suara kritis agar mereka terus berkuasa, dan kita bisa membaca itu. Kemudian keraguan Melki terhadap seluruh calon misalnya, saya bisa memahami bahwa mereka tidak berbicara substansi dari demokrasi, tidak bicara apa sih sebenarnya pemilu, apa sih sebenarnya kepemimpinan dan kekuasaan. Dan saya bisa merasakan itu juga. Tetapi memang kita harus menerima kenyataan bahwa demokrasi itu adalah sebuah pilihan, dia adalah yang terbaik dari yang terburuk. Yang pertama, maka tugas kita untuk terus-menerus menyuarakan kepada publik bahwa demokrasi itu pilihan kita satu-satunya dan kita merawatnya hingga ke akhir. Dan tentu di hari Minggu libur Anda masih bicara untuk bagaimana pemuda mempunyai kesadaran baru terhadap demokrasi, itu luar biasa. Dan meluangkan waktu dari libur masih bicara serius tentang republik, dan itulah yang membuat saya optimis bahwa republik ini akan terus dijaga di tengah mahasiswa. Tapi yang perlu kita pahami bahwa kami sebagai orang tua bisa memahami bahwa pemuda usia 20-30 tahun itu dalam pertumbuhan personal ya. Artinya Anda sedang mencari-cari tengah tarikan kekuasaan yang ingin status quo, ingin perubahan dan lain, apa sih sebenarnya mereka inginkan. Dan Anda sudah bisa membacanya bahwa kekuasaan itu cenderung korup ya. Anda yang akan meluruskan kekuasaan itu cenderung hitam putih, karena di dalam pemilihan yang dimenangkan itu angka, bukan idealisme. Jadi segala cara akan digunakan untuk meraih suara itu. Maka Anda yang akan menggiring ke tengah bahwa idealisme itu masih ada. Kemudian sebagai pembelajaran, karena di usia muda pembelajaran akan terus terjadi, tetapi kita juga belajar bahwa sebenarnya kami yang tua juga harus belajar ya. Mereka yang masih memegang idealisme juga orang-orang tua yang sejalan dengan mahasiswa. Dan saya berharap di ruangan ini juga ada Intel yang ikut ya, aparat. Karena apa? Karena menurut Althusser, kadang aparat itu bisa jadi alat kekuasaan, ASE. Agar para aparatur terketuk hatinya, menjadi aparatur itu tidak hanya mengikuti apa yang dikatakan kuasa atau tidak kuasa, tapi juga mengikuti hati nuraninya dan benar. Tidak bisa dia menjadi alat kekuasaan begitu saja dari kekuasaan yang rakyat. Kemudian eksplorasi ini penting juga yang perlu dipahami oleh para pemuda, bahwa menggali sedalam mungkin dari pertarungan kekuasaan ini untuk kemudian menjaga jarak. Kalau tidak menjaga jarak, kita hanya diberi pilihan yang sederhana itu. Tidak ada suara alternatif. Ya, misalnya politik hijau,
kemudian politik yang berpihak pada kepentingan masyarakat yang lebih luas, kan itu yang kita perlu suarakan. Kalau kemudian petanya masih hanya segelintir orang itu yang mencatur kekuasaan, tapi kita tidak punya pilihan yang luas agar keadaan jauh lebih baik. Kemudian perkembangan identitas individual. Mahasiswa yang hadir di sini tentu saja mempunyai pilihan berbeda, latar belakang politik, ideologi, itu tidak jadi masalah. Karena secara hermeneutik, pemahaman itu memang bertolak dari latar belakang yang berbeda. Tapi kita harus mempunyai titik temu yang sama, kira-kira ini arahnya kemana, kan itu yang menjadi perbincangan hari. Dan secara normatif ya, kita telah mempunyai cetak biru ya, Pancasila, kemudian Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar, dan NKRI secara normatif. Tetapi apakah kemudian 4 pilar itu betul-betul menjadi fondasi dari kehidupan negara, kan Anda bisa menyoalnya secara kasat mata ya. Dari angka-angka kita masih belum melakukan perbaikan yang signifikan, dari indeks korupsi misalnya ya. Kemudian indeks kemudahan berbisnis kita kan masih rendah ya. Nah ini yang menjadi perhatian kita. Ya kalau politik memang tugasnya politisi ya tugasnya berjanji. Oleh karena itu ya kita tahu sebagus apapun janji mereka kalau tidak kembali kepada dasar kedua konsensus antara apa yang dan dikatakan, maka kita menolak. Jadi proses politik itu meskipun secara formal juga selama 5 tahun, tapi terus-menerus akan terjadi karena kekuatan politik tidak hanya di pasar eksekutif, legislatif, dan yudikatif, tapi kekuatan rakyat yang kita akan menjadi bagian dari kekuatan besar itu bersama media yang bukan tidak berpihak, mesti berpihak media itu. Kalau tidak berpihak, maka media hanya akan menjadikan corong dari pemilik modal. Kita tidak mau. Oleh karena itu, Zoom seperti ini sebagai alternatif ya. Karena banyak televisi itu dikasih oleh pemodal. Kita tidak mau suara masyarakat ditentukan oleh pemodal. Itu buruk bagi kita. Nah, pemodal itu pikirnya pendek ya. Untuk hari ini dan sedapat mungkin melakukan apa saja agar cepat. Dan daya rusaknya itu sangat besar, dan Anda tahu apa yang terjadi di Wadas, Tumpang Pitu, kemudian di Rempang. Apakah itu muncul dalam perdebatan? Ya kita tunggu sih apakah tema nanti soal lingkungan, apakah betul-betul diulas dengan utuh ya. Nah, kita tidak sedang berpihak kepada calon, ya, tapi lebih melihat secara utuh. Karena ketiga calon seperti dikatakan oleh Milky itu ya sama-sama punya beban. Oleh karena itu kita yang berikan potret yang jauh lebih jelas bagaimana Republik ini bisa dipahami secara utuh. Tetapi selain itu yang saya ingin sampaikan terkait dengan apa sih makna pemilu bagi pemuda, ya pertama kita akan memilih pemimpin, dan pemimpin telah disediakan meskipun prosesnya itu bisa cacat. Karena apa? Undang-undang kan bisa didukung oleh kekuasaan. Ya, karena ketika di awal satu orang satu suara, tapi ketika proses perundangan kan hanya ditentukan oleh segelintir orang itu. Ya. Jadi ya saya tahu bahwa demokrasi tidak bisa ideal. Ketika menentukan undang-undang harus semua rakyat menentukan, kan nggak bisa ya. Ya saya memahami itulah kelemahan dari demokrasi. Padahal isu-isu penting ya referendum kalau memang perlu menurut saya, tapi memang mahal ya. Dan kita tidak ingin biaya mahal itu untuk menghasilkan sesuatu yang tidak bermakna bagi kita. Yang kedua adalah bagaimana kita ingin melihat bahwa pemilih itu adalah proses untuk memilih pemimpin yang bisa memberikan kepada kita visi misi ya yang jelas. Dan ketika saya tanya kepada banyak mahasiswa, apakah Anda baca visi misi dari ketiga paslon? Tidak. Jadi memang aneh ya, ini adalah ironi ketika kaum terpelajar saja tidak baca visi misi dari ketiga calon. Dan ini adalah tugas kita bersama ya, untuk kita membedah secara objektif agar sejak awal kita adil dalam pikiran kita. Ya, kemudian yang paling penting adalah bahwa visi misi apapun yang telah beredar itu kan di atas kertas memang manis ya. Tapi itu bisa berakhir tragis kalau kita tidak kemudian menjaga jarak dari kekuasaan. Karena pelaku kekuasaan itu cenderung untuk kompromi misalnya ya. Dan ini berlaku ya sejak kemerdekaan kan selalu terjadi. Dan dalam sejarah juga ditunjukkan para mahasiswa 98 yang kritis ya, yang menjadi tonggak dari reformasi akhirnya kan juga mereka tidak kritis ya, menjadi bagian dari kekuasaan yang mereka kritik, yang dulu dianggap koruptif, dianggap dulu manipulatif. Ternyata dulu mahasiswa yang reformis itu juga bagian dari kekuasaan yang justru itu ditolaknya dulu. Ironis. Saya berharap kalian ini yang kritis tidak mengulangi kakak-kakaknya ya, yang kemudian menjilat budaya sendiri. Kemudian yang paling penting adalah ada tantangan.
Jika kita bicara tentang peran pemuda menghadapi pemilu, yaitu kurangnya kesadaran pemilu. Apakah anak muda, kalau Anda 2000 angkatan maaf, usia 20-30 kan adalah kaum yang terpelajar, akses informasinya jauh lebih utuh, kemudian sumber-sumber informasinya beraneka ragam, tidak masuk echo chamber ya. Kalau pemuda-pemuda yang ini kan tidak diskusi, kan dia coaching bagaimana dia besar. Jadi kalau dia kelompoknya ini dia agak susah untuk terbuka di pandangan yang lain. Oleh karena itu tadi saya sampaikan kepada yang menurut saya itu adalah orang matang itu orang yang mau berubah. Tapi kalau kemudian pemuda hari ini ya tidak keluar dari echo chamber-nya. Jadi kalau organisasi A seharusnya dia berdialog dengan organisasi B kemahasiswaan ya yang ekstra itu. Sehingga dia tidak asik dengan dunia sendiri, pandangan dunia sendiri. Dia terbuka di pandangan yang lain untuk melihat gambar lebih utuh tentang bagaimana kita melihat realitas. Kalau tidak, yang muncul itu adalah sentimen ormas, sentimen keorganisasian, sentimen kelompok, dan kita tidak mau itu. Itu hanya alat, bukan tujuan. Kalau kita tidak meretasnya hari ini, maka kemudian kita terbiasa dengan menggelorakan satu kelompok, ya, dengan kelompok yang lain, dibandingkan kelompok yang lain. Oleh karena itu, kepada rekan mahasiswa, kalau kita melakukan aksi misalnya, maka ya koordinasi aksi bersama, jangan ego di atas namakan kepentingan kelompok tertentu. Ini saran saya kepada para mahasiswa. Oleh karena itu, kemudian yang kedua adalah kurangnya kesadaran terhadap pemilu. Ya. Apakah mereka kaum muda, pemuda yang sudah 20-30 betul-betul sadarkan pemilu, mungkin dia hanya melihatnya adalah pesta 5 tahunan, kemudian ada politik uang di situ, dan kenyataannya ini berlaku ya. Karena pemilu juga mahal, kita tahu bahwa tidak mungkin orang tidak punya uang bisa meraih suara, itu kenyataan. Tapi realitasnya mana ada anggota legislatif yang dibatalkan karena dia menyogok? Kan tidak ada. Jadi ini ada dua hal yang bertentangan. Di satu sisi marak ya politik uang itu, tapi di sisi lain mereka yang menjaga agar pemilu bersih dan adil nggak pernah meminta orang yang melakukan politik uang itu untuk dibatalkan. Belum pernah. Jadi saya pikir ini tugas kita bersama. Kemudian yang ketiga adalah sulitnya akses informasi. Tetapi mungkin hari ini kesulitan ini bukan pada kita tidak punya akses yang luas terhadap dunia internet yang lain, tapi sulit dalam pengertian bisa nggak kita keluar dari bayang-bayang kita sendiri tentang menjadi warga republik ini. Ini yang penting. Ya. Karena bagaimanapun juga setiap individu pasti dibelenggu oleh perasaannya sendiri tentang politik itu. Dia akan ikut apa yang dirasakan, itu benar menurut kelompoknya sendiri, kemudian dia kritis terhadap yang lain. Tanpa kita menggeser kepada subjek apa sih yang perlu hadir ketika kita ingin menyadarkan pemuda agar mereka bisa ikut serta secara aktif dalam pemilu. Ya seperti dikatakan Melki Robi bahwa kritisisme itu yang pertama yang perlu dilahirkan. Bahwa kita sebagai warga akademik, ya, bagian dari warga akademik, yang harus memberi pendidikan politik pada masyarakat bahwa pemilih itu alat untuk memilih pemimpin. Ya. Pemimpin itu kemudian kita juga kritik meskipun kita yang memilihnya. Itu seperti yang bekerja. Bukan kemudian karena kita milihnya kita tidak melakukan kritik. Itu yang perlu dilakukan pada masyarakat sebagai pendidikan politik. Yang kedua adalah masyarakat hari ini mungkin agak pragmatis ya. Karena kita mendengar sendiri, membuka telinga bahwa politik uang itu terjadi. Dan kita tidak pernah mengatakan sangat jelas soal ini ke publik bahwa itu adalah merusak. Kalau kemudian sejak awal mereka menyuarakan karena uang, maka kita tahu apa hasilnya. Ya wakil rakyat akan bekerja untuk uang kemudian ini. Oleh karena itu mesti ada ruang idealisme. Mari kita dukung orang yang menyatakan sejak awal saya akan maju sebagai rakyat tanpa menyogok rakyat. Saya akan maju sebagai wakil rakyat untuk menyerap aspirasi rakyat. Saya akan maju kepada pemilu yang akan datang untuk melayani rakyat. Kan ini adalah sebuah usaha agar kita bisa mengubah cara masyarakat melihat pemilu, terutama pemudanya. Ya. Jadi masih ada ruang bagi kita untuk menjadikan Zoom ini hanya sebagian kecil, ya, untuk melukis jauh, agar ada ruang-ruang lain yang perlu dilakukan, misalnya kegiatan desa, kemudian ya tidak jadi masalah kalau memang
kegiatan keagamaan untuk menyampaikan politik secara objektif ya, bukan untuk kampanye misalnya, bahwa itu bagian juga untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Jadi kepada rekan-rekan mahasiswa, waktu masih panjang ya, meskipun sangat pendek untuk kita memberikan kepada masyarakat. Mari kita bersama-sama agar pemilu ini kualitasnya jauh lebih baik ya. Meskipun secara formal mereka diberi ruang untuk bicara, tetapi apakah apa yang disampaikan oleh calon pemimpin di debat itu betul-betul akan dilaksanakan atau tidak? Karena kita belajar dari sejarah bahwa banyak yang dijanjikan oleh para pemimpin itu tidak ditunaikan. Apa kita akan mengulang hal yang sama? Di era desain publik, apa yang paling kuat agar mereka betul-betul melaksanakan apa yang telah mereka janjikan di dalam platform kampanyenya. Kalau tidak, ya untuk apa kemudian pemuda ikut serta dalam politik? Tentu saya tidak ingin mahasiswa yang pelajar ini menjadi anarko ya, yang anti negara, yang tidak mau diatur-atur. Karena banyak pun juga yang akan mengatur itu adalah orang yang akan menjadi korban nanti masyarakat banyak. Jadi kita tetap akan memilih orang yang terbaik ya di dalam sistem yang terburuk ini. Tidak ada sistem lain sebenarnya dari demokrasi yang terbaik menurut saya. Rekan-rekan mahasiswa sekalian yang baik, tentu percakapan ini akan membuka ruang lebih besar kepada kita bahwa demokrasi kita pinjam dari luar, yang alam pikirannya itu dimulai dari kesadaran agar setiap orang punya hak untuk menyuarakan. Ini yang penting ya, apa aspirasinya, dan orang yang diberi kepercayaan itu harus menjalankan. Dan yang jauh lebih penting adalah bahwa pemimpin itu adalah pelayan kita, ini yang perlu diubah. Tetapi karena feodalisme masih mencengkeram kita, maka pemimpin itu dilayani, diberi kehormatan luar biasa, seakan-akan dia raja. Kita masih tidak keluar ya dari feodalisme kita sendiri. Padahal kalau kita mau sejenak berpikir, presiden, kata Rhoma Irama dalam 1001 macam lagunya itu adalah ya sejenis profesi yang menjadi pekerjaan, mencari makan. Itu tidak jauh dari pengamen, kata Rhoma Irama. Artinya apa? Mari kita letakkan presiden itu ya sebagai profesi saja. Kita menghormati ya dia sebagai manusia juga, tidak kemudian lebih dan berlebihan. Artinya tetap kuasanya dibatasi, sehingga kritik seluas mungkin kepada siapapun yang berkuasa itu terbuka lebar. Ya. Artinya bahwa yang menjadi majikan itu rakyat. Kalau rakyat menjadi majikan kan dia akan mengatur negeri. Jadi kalau ada masalah misalnya ya mari duduk bersama untuk minta mereka bekerja untuk rakyat itu untuk bekerja dengan sesungguhnya. Oleh karena itu masalah-masalah yang bersentuhan dengan rakyat banyak, misalnya di Rempang Pitu, saya ulangi lagi, di Rempang, di Wadas, reklamasi ya yang mengganggu kehidupan publik, halayak ramai, kita harus menyuarakan itu publik. Kalau tidak, maka kemudian orang yang berkuasa itu akan menjadikan agama sebagai candu, ya udahlah terima nasib kita, berserah kepada Tuhan. Kemudian akan menekan sekuat mungkin orang yang menyuarakan penolakan, dan kita harus menjadi bagian dari kaum lemah. Kalau tidak, maka kaum lemah itu akan terus menjadi korban dari rezim yang tidak perlu dengar. Jadi, padahal mereka banjir untuk mengataskan apa yang jadi beban mereka di waktu pemilu. Dengan demikian, maka bagi saya sebagai pengajar, berharap mahasiswa telah berkata benar tentang pemilu tadi, ya. Kemudian yang kedua, Anda tetap dituntut untuk memberikan haknya di kotak suara itu. Ketika Anda menggunakan hak itu, Anda punya hak untuk mengkritik karena Anda memberi suara. Kecuali Anda kemudian tidak memberikan suara, bagaimana kita akan mengkritik orang yang kita tidak berikan kepercayaan? Ya memang golongan putih juga punya hak untuk menyatakan tidak sukanya pada sistem karena dianggap misalnya buruk, ya, karena ada banyak cara untuk menelikung posisi misalnya ya, sehingga dia tidak percaya kepada politik yang terjadi. Itu pilihan-pilihan. Tapi bagi saya masih tetap yakin kotak syara itu penting ya, kita memilih siapa, sehingga dengan hak itu pula kita akan menyuarakan kritik yang serupa ya ketika mereka tidak melaksanakan janji-janji ketika sampaikan di apakah visi misi, apakah di debat, apakah di ruang publik. Nah, itu yang kita perlu. Karena itu kita berharap kita masih akan terus berbicara ya di banyak ruang agar para pemimpin mendengar bahwa ketika mereka di kepercayaan, mereka sebenarnya memanggul amanah yang sangat besar untuk melaksanakannya. Tapi ketika mereka tidak bisa memanggul amanah itu, maka mereka harus turun. Kan itu wajar, proses demokrasi.
Jadi tidak ada salahnya ketika mereka diberi kepercayaan kemudian tidak melaksanakan tugasnya, kita tentu untuk mundur sebagaimana mereka menerima ketika kita memberikan kepercayaan kepada mereka. Oke, itu saja yang saya bisa sampaikan, Saiful. Mudah-mudahan bisa membuka mata batin kita untuk melihat politik secara lebih jernih, dan ini adalah langkah ya kecil ya untuk menuju yang lebih besar agar masyarakat publik tahu bahwa pemilih itu alat, bukan tujuan. Tujuan kita dengan pemilu adalah mewujudkan kesejahteraan, keadilan, dan kemakmuran bersama tanpa perbedaan. Di kesejahteraan itu untuk semua masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.